bergabung dalam persiapan Monef laporan akhir. Tadi tampaknya dengan Pak Rektor salah persepsi. Pak Rektor mungkin kita undang pukul 9 dengan para dosen ya Pak Risa ya. Jadi mungkin nanti langsung dengan para dosen Pak Rektor memberikan motivasi. Nah, Bapak Ibu ya, Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf kalau pelaksanaan Monef HB 2021 ini molor cukup lama, 3 bulan, karena kita terhalang puasa, lebaran, terus banyak kegiatan yang serba mendesak, usulan-usulan hibah dan sebagainya, sehingga mohon maaf kalau pelaksanaan Monef ini mundur gitu ya. Kemudian setelah Monef ini nanti langsung kita launching untuk HB 2022. Nah, perlu kami sampaikan untuk penilaian, tadi saya coba untuk masuk ke mitra itu sulit sekali, jadi mulai pukul 5 itu baru pukul berapa tadi, 7:15 baru bisa masuk. Nah, tadi saya sudah minta tolong Pak Reza untuk membagi form penilaian di grup, mudah-mudahan sudah di-share, sehingga teman-teman nanti kalau tidak bisa langsung berikan penilaian di mitra, di Simlit Tamas Mitra, bisa melakukan penilaian sementara di di form penilaian. Kemudian kalau disetujui untuk menghemat waktu, barangkali kita langsung tanya jawab saja dengan para ketua peneliti, karena kalau harus presentasi menggunakan sarana Zoom atau Google Meet itu kadang agak ribet gitu ya. Jadi yang lebih enak kita langsung bertanya, terutama fokus pada luaran yang sudah bisa dihasilkan gitu ya. Harapannya dengan adanya HAB 2021 itu publikasi teman-teman itu akan meningkat. Nah, kita sudah koordinasi dengan keuangan dan tim untuk pelaksanaan HAB 2022 nanti. Teman-teman yang belum bisa memenuhi publikasi itu akan di pending dulu untuk pencairan dana publikasi, mungkin sekitar 2 juta kita pending agar teman-teman termotivasi untuk menghasilkan luaran sesuai dengan target. Tapi kami sepakat di LPPM karena sekarang itu untuk masuk jurnal Sinta 2 itu antrinya cukup panjang, bisa 1 tahun lebih, terutama kalau nggak punya koneksi itu bisa 1 tahun lebih, bahkan ada yang 2 tahun karena antrinya cukup panjang. Itu bisa kita ekuivalensi dengan jurnal yang terindeks DOAJ gitu ya. Karena DOAJ itu juga terindeks internasional dan poinnya sama dengan Sinta 34. Itu kemudian tolong disampaikan teman-teman yang belum menyelesaikan luaran otomatis tidak berhak untuk mengikuti HAB 2002. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena sekarang itu tawaran-tawaran penelitian atau proyek yang ditawarkan dalam kerangka kampus Merdeka Merdeka Belajar itu banyak sekali, sehingga teman-teman yang sedang proses pengajuan ke proposal ke DRK atau ke MBKM, atau mungkin nanti ada teman-teman yang mendapatkan penugasan khusus, itu tidak kita perkenankan untuk mengikuti HAB 2022. Jadi HAB 2002 itu benar-benar terkait dengan penelitian yang diketuai oleh teman-teman Nadibuana yang mungkin belum berkiprah di nasional. Teman-teman yang kebetulan sekarang sedang mendapatkan hibah atau sedang progres itu boleh sebagai anggota, tapi tidak boleh sebagai ketua.
Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk standar luaran ini sepakat kita turunkan satu grade. Kalau kemarin Cinta 2 mungkin jadi turun Cinta 34 atau yang setara dengan itu. Kemudian untuk ke depan barangkali karena lebih mudah untuk proceeding seminar internasional yang terindeks WOS atau IEEE, mungkin itu tagihan utama kita nanti ke situ. Kemudian dengan jurnal yang internasional yang tidak terindeks dan jurnal nasional Sinta 34 atau terindeks DOAJ. Itu Bapak para reviewer yang saya hormati. Jadi mohon maaf kita tidak bisa luring karena keterbatasan-keterbatasan tertentu sehingga kami di LPPM sepakat untuk mengadakan ini Monef laporan akhir secara daring. Karena kita secara luring tertunda terus, ada yang tahu-tahu dapat tugas ini, sehingga nggak terlaksana mundur terus, sehingga kita sepakat luring saja. Nah, kemudian sekarang ini sedang ada seminar nasional untuk matematika. Mungkin teman-teman yang tidak bisa wawancara secara langsung bisa mengirim data luaran yang sudah dihasilkan, baik itu jurnal, proceeding, atau buku. Yang penting ada komunikasi via WA, meskipun tidak wawancara secara langsung, asalkan ada komunikasi, data bisa dimasukkan, nanti sudah dianggap mereview laporan akhir. Begitu saya kira. Mungkin ada masukan dari teman-teman review, monggo. Kalau sekiranya sudah jelas, jadi nanti Bapak Ibu kalau bisa online langsung diisikan di apa di format di Simlitab Mas. Tapi kalau ada gangguan mitra mungkin di manual dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian. Pak Risa mungkin ada tambahan, Pak Risa? Sudah Pak, itu aja Pak. Cuman saya lagi mendownload ini form reviewer, mitra saya itu nggak bisa dibuka dan di kosan. Bisa. Pakai wifi kampus kalau saya Pak. Seminggu ini kampus kayaknya SSO juga bermasalah ya, muter terus nggak bisa berfungsi. Pak, mitra nggak bisa, sister nggak bisa. Nggih, Pak Rufi, monggo. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua LPPM, saya sedikit ada beberapa hal. Setelah saya buka dari mitra, itu ternyata belum ada laporannya. Bagaimana itu nanti? Apakah langsung diwawancarai atau bagaimana? Jadi kalau misalnya laporan akhirnya itu belum diunggah, mungkin ditanya apa kendalanya. Yang penting luarannya sudah terunggah, Pak. Gitu. Yang penting kita fokus di luarannya dulu. Ya. Nanti kalau yang laporan akhir mungkin ada kendala-kendala teknis, belum bisa tanda tangan saya atau apa, nanti ditanya saja. Iya. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak Dokter. Baik, Bapak Ibu para reviewer, terima kasih. Kita di tim anggaran LPPM kemarin mencoba mengusulkan agar HAB 2022 itu anggarannya meningkat gitu ya. Kalau dulu 700 juta, kemudian HAB 2022 ini turun, HAB 2023 kita mengusulkan bisa 850. Karena seperti yang disampaikan oleh LPM, untuk penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kita itu masih sangat-sangat jauh dari standar minimal gitu ya. Jadi kemarin kita menghitung untuk PPM saja kita perlu 1,6 M. Sementara kita PPM itu baru 24 kali 6, jadi baru 146 juta. Jadi hanya 10%-nya dari standar minimal. Ini kita juga bingung ini untuk peningkatan PPM. Kalau untuk penelitian, mudah-mudahan dengan teman-teman yang banyak lolos di berbagai hibah itu bisa mengangkat,
Karena sekarang kan dana penelitian lumayan cukup besar gitu ya. Kalau penelitian kita optimis bisa mencapai target minimal. Kalau satu orang itu 10 juta, dosen kita itu sekitar 350-an, 375. Berarti penelitian kita itu setahun harus 3,75 miliar gitu ya. Ini kalau tidak didukung dengan kerja keras teman-teman untuk meraih hibah tentu sangat-sangat berat kalau hanya mengandalkan HAD. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Sekali lagi kami terima kasih mewakili pimpinan, mewakili teman-teman. Pak Reza mungkin nanti perlu diterbitkan sertifikat gitu Pak. Setelah kita mereview itu ada sertifikat gitu ya, karena bisa, kan selain surat tugas itu ada sertifikat dalam review sekian penelitian gitu. Itu saya kira nanti bisa untuk poin BKD Pak Reza. Betul. Ya, baik Pak. Saya nanti bikin kita Pak. siapkan. G. Baik, Ya. jadi surat tugasnya nanti di samping surat tugas itu ada lampiran berapa jumlah dosen yang direview, siapa saja, judulnya apa begitu, terus nanti dibuatkan sertifikat telah mereview. Saya kira itu untuk celengan kita BKD ya Prof. Mungkin ya. Betul. Baik, terima kasih semuanya. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam Rob. Tolong nanti saya dimasukkan di kelompok ya. Kelompok yang saya review. Iya, siap Rob, nanti kita breakout. Okay. Ada Pak Bram nanti yang ada breakout juga, ada Pak Pras juga. Baik, terima kasih semuanya. Selamat berbentuk melalui hibah penelitian Adibuana 2001. Jadi Pak Rektor perlu kami laporkan, mohon maaf karena situasi dan kondisi sehingga untuk monitoring hibah, laporan akhir hibah ini tertunda kesekian kalinya. Kita rencanakan mulai bulan Maret sampai harus tertunda sekarang karena kesibukan teman, karena kondisi yang belum. Tapi kami menyampaikan ke teman-teman untuk menyelesaikan laporan akhir dan tagihan untuk luaran wajib Pak Rektor. Jadi alhamdulillah kalau saya cek di Simlitap Mas kita itu teman-teman sudah banyak yang bisa memenuhi tagihan untuk luaran. Meskipun karena kondisi jurnal Sinta 2 itu antrinya cukup panjang sehingga kami di LPPM mencoba untuk memberikan toleransi turun. Yang penting jurnalnya itu terakreditasi Sinta, yang semula Sinta 2 bisa terindeks di OAJ atau Sinta 3. Kemudian atau juga publikasi di proceeding internasional yang terindeks, karena tampaknya itu lebih mudah dicapai daripada jurnal yang nasional terakreditasi. Jadi Pak Rektor, alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang sudah menyelesaikan. Nah, kesepakatan yang sudah kita buat Pak Rektor, teman-teman yang belum bisa memenuhi luaran itu pencairan tahap 2-nya dikurangi. Jadi dikurangi biaya publikasi sekitar 2 juta dipending dulu, nanti kalau sudah berhasil memenuhi luaran yang 2 juta itu sebagai tahap ketiga pencairan. Jadi diberikan semuanya. Kalau teman-teman belum bisa menyelesaikan tagihannya, otomatis belum bisa mengikuti kesempatan untuk HAB 2022. Pak Rektor yang saya hormati, kemarin perlu kami laporkan ke Rektor, kita terkait dengan hibah MDKM yang
Desember akhir itu Bapak terpaksa harus seminggu menginap di Jakarta. Sudah mendapatkan solusi, jadi disepakati apa yang sudah dilakukan itu dianggap tidak ada begitu. Nanti kalau data bisa dimanfaatkan itu digunakan untuk ajuan baru. Kita ada skema penugasan. Jadi hibah penelitian penugasan yang kita segera diminta untuk menyerahkan nama-nama ketua tim yang nanti akan diberi akses untuk membuka Simlitapmas. Jadi hanya nama-nama ketua yang diusulkan saja itu yang bisa membuka ajuan proposal baru di Simlitapmas dengan skema penugasan. Terus berita senangnya lagi Pak Rektor, kuota dana yang sudah dicantumkan dulu, kebetulan kita dapat 1,3 waktu itu juga kalau kita mau tetap diberi jatah 1,3. Karena itu tadi malam kami sudah sepakat dengan teman-teman yang sudah terlanjur melakukan pengabdian itu harus mengubahnya menjadi penelitian dan nanti kita mensupport dengan jumlah ajuan sekitar 100 sampai 150 juta. Karena apa? Karena kita komit untuk mengembalikan uang yang sudah terlanjur digunakan pengabdian. Karena kemarin ditalangi Pak Rektor, jadi Pak Rektor nggak perlu pusing mencarikan dana pengganti. Kami sepakat untuk memanfaatkan kebijakan penelitian ini untuk bisa mengembalikan dana yang sudah terlanjur ditalangi. Tapi kalau pengabdiannya sudah dilakukan, kami minta kebijakan Warik 2 untuk mensupport 6 juta seperti yang sudah-sudah untuk dana pengabdian. Itu hasil rapat tadi malam Pak Rektor. Jadi alhamdulillah kita sudah diselamatkan dengan skema yang menguntungkan kita dan menyelamatkan kita, yaitu skema penelitian penugasan. Kemudian teman-teman yang saya hormati, karena anggaran untuk hibah penelitian 2022 itu berkurang 100 juta, untuk itu kami sampaikan teman-teman yang sudah menjadi ketua di hibah penelitian tidak diperkenankan mengikuti hibah di Buana. Teman-teman yang sudah menjadi ketua di hibah penugasan itu juga tidak diperkenankan mengajukan usulan di hibah di Buana. Jadi itu untuk meningkatkan jumlah kita dan nanti otomatis jumlah publik ilmiah. Demikian Pak Rektor, saya laporkan karena kalau kita mengikuti hasil evaluasi LPM itu ngeri. Ya, kemarin kami rapat di LPPM untuk dana penelitian aja kita minimal harus menyiapkan 1,6 M. Karena kalau satu dosen itu pengabdiannya dihitung 6 juta kali 375 itu berapa, cukup besar. Sementara kita hanya mampu menyiapkan 6 juta kali 24, baru 146 juta gitu ya. Sehingga ini untuk PPM kita berat, karena nggak mungkin hibah pengabdian itu dananya dari pusat kemarin disampaikan juga dikurangi sangat banyak, sehingga sulit sekali kita untuk memenangkan hibah pengabdian. Tapi kalau hibah penelitian dengan adanya kebijakan MBKM cukup banyak program-program yang digelontorkan oleh Mas Menteri sehingga kita mungkin bisa ikut bersaing di situ. Selain lewat Simlitapmas, ada Kedai Reka, kemudian alhamdulillah kita dapat penugasan 1,3, berarti target untuk penelitian dosen seperti yang disampaikan LPM kemarin kita perlu sekitar 3,7 M. Itu saya kira bukan suatu hal yang kecil gitu nggih. Kalau lembaga harus menanggung tentu sangat berat. Sehingga mohon Pak Rektor berkenan motivasi teman-teman tidak patah semangat meskipun
Kemarin kita mengajukan hampir 14 proposal yang eh, apa yang kami yang desentralisasi kita lolos 2 tapi yang lolos ternyata hanya 1. Kemudian yang nasional itu 10 lolos tes tapi nggak lolos semua. Jadi teman-teman tolong jangan patah semangat. Memang barangkali kita eh, perlu mengadakan klinik proposal. Jadi kemarin ketika diminta mengajukan anggaran untuk klinik proposal kami ajukan lagi Pak Rektor karena itu kaitannya tidak hanya dengan peningkatan kompetensi dosen tetapi juga terkait dengan baseline di penjaminan mutu yang kemarin sudah dievaluasi oleh LPM. Untuk itu Pak Rektor, mohon berkenan Bapak untuk memotivasi teman-teman tetap semangat dalam belajar membuat proposal karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari tugas Tridharma. Salah satunya adalah melakukan penelitian dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Untuk itu yang terhormat Pak Rektor, kami silakan. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak sekalian, ya saya hormati Pak Agung selaku pimpinan lembaga dan jajarannya. Ini kemudian Bapak Ibu Dekan yang memonitor semuanya, ya pimpinan departemen bidang yang mungkin memonitor dan para peneliti tentunya yang saya cintai, saya muliakan. Dan tak lupa saya terima kasih pada Pak reviewer ya. Ya ini saya lihat di sini ada Prof. Tatang, Pak Pungki, ya, Pak Untung, Nasiono. Mungkin yang lain saya kok nggak kelihatan ini. Ya, nah, ini terima kasih selama ini semangatnya dalam membina, dalam mereview kegiatan-kegiatan penelitian yang ada. Bapak Ibu sekalian, kita paham betul bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang memang kita harus tetap bersemangat, ya, kita semangat. Saya juga berpikir gimana caranya supaya lembaga penelitian dan pengabdian ini up, gimana caranya. Oleh karena itu, dari pihak pimpinan akan bertekad untuk memperkuat link-link yang ada. Ya, ini harus kita perkuat betul bagaimana caranya supaya kita itu adalah menempati suatu posisi-posisi yang seharusnya posisi itu adalah kita raih. Ini saya juga sudah melihat Pak Agung dan teman-teman semuanya. Setiap pengumuman saya baca, ini kayaknya ada sesuatu hal yang perlu kita sikapi di dalam suatu komunikasi kita, di dalam suatu kolaborasi sehingga kita mampu beradaptasi terhadap situasi yang memang situasi VUCA ini, ya situasi disruption ini, situasi yang betul-betul memerlukan suatu pikiran jernih, suatu perilaku yang betul-betul selaras. Ini tetap kita bersemangat. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dengan laporan dari Pak Agung tadi, bagaimana yang namanya dana-dana penelitian itu adalah memang sangat besar, penelitian dan pengabdian. Ini di sisi lain, kita juga melihat bagaimana kapasitas lembaga kita, ya ini. Tetapi itu adalah bukan menjadi suatu kendala bagi kita, karena kita sebagai dosen itu dengan tugas yang betul-betul yang telah digarisbawahi adalah melakukan suatu pembelajaran, melakukan suatu penelitian dan pengabdian, dan sekarang itu plus dengan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar ini. Ada satu sisi, Bapak Ibu sekalian, yang kita memang kita prihatin dalam 1-2 tahun ini, bagaimana eksistensi daripada lembaga penelitian dan capaian-capaian kinerja kita, ya. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, misalkan aja pada tahun
2021 itu bahwa kita itu ya mendekati hibah-hibah kita itu adalah luar biasa untuk sekelas kita ya. Itu hampir mencapai 6 miliar ya ini ya di dalam suatu koridor Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah ini. Nah, oleh karena itu mari kita bersama itu untuk tahun 2002 ini bagaimana mencapai. Tadi saya juga menerima kabar gembira dari Pak Agung bagaimana skim kita yang dulu kita perjuangkan dan dulu kita merasa resah, sekarang ini kita diberikan suatu gambaran bahwa dialihkan di dalam suatu penelitian penugasan. Saya sangat mendukung secara implementasi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian terhadap suatu tindakan-tindakan sharing-sharing di antara peneliti kita, di antara dosen, bagaimana yang sudah mendapatkan ini sebaiknya tidak mendapatkan, itu adalah saya mendukung sepenuhnya penuh. Nah, itu adalah dalam rangka meningkatkan suatu kehidupan kita bersama di dalam suatu penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu saya minta pada asesor, ini sekali lagi pada asesor, tolong teman-teman ini juga didukung betul, ya. Tentu berilah mereka itu adalah suatu senyum sehingga mereka itu adalah berbahagia di dalam melakukan suatu riset-riset. Saya sudah membaca dari laporan Pak Agung bagaimana bentuk-bentuk penelitian kita, tema-temanya saya sudah cermati dan sebagainya. Oleh karena itu saya sekali lagi mengatakan ya, mindset kita itu harus betul dirubah ya, kita harus grow mindset ya, dan tidak boleh mutungan para semangat. Ini adalah kita. Saya yakin ke depan akan menjadi suatu hal yang baik ya, ini ya baik. Karena begitu kita melakukan suatu pengabdian, kita melakukan suatu riset, tentunya itu adalah berdampak pada kinerja-kinerja yang lain. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kinerja penelitian itu bagus, itu adalah tidak lepas daripada dana ya. Kita sampai saat ini, Bapak dan Ibu, masih sangat tergantung pada masukan mahasiswa. Mari kita bergotong royong apa yang diharapkan Pak Agung dengan dana penelitian yang diharapkan dengan masukan dari dari mahasiswa kita yang cukup signifikan, tentunya ini akan terbiayai ya. Perlu dipahami Bapak dan Ibu sekalian, kondisi real lembaga kita saat ini adalah banyak mengalami suatu tantangan yang menarik ya. Selalu katakan, ini menarik. Tantangan yang sangat-sangat sekarang itu perlu dicermati adalah bagaimana kita itu adalah melakukan suatu regenerasi ya. Oleh karena itu di dalam suatu riset ya bagaimana kita melakukan suatu regenerasi. Oleh karena itu saya minta pada bidang 4 bagaimana supaya Java itu adalah bisa meningkat dengan cepat ya, dengan bermartabat, sehingga terjadilah suatu regenerasi, suatu kompetensi baru ya, sehingga kita itu bisa meraih sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan-ketentuan kalau kita itu meraih ingin mendapatkan suatu hibah-hibah yang memerlukan suatu persyaratan Java yang yang memadai. Saya minta betul ya ini dalam rangka regenerasi ini, tentunya regenerasi dalam suatu riset, dan pengabdian masyarakat, bahwa kekuatan emosional intelijen itu adalah sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Emotional ability itu adalah sangat penting. Sehingga peran asesor, peran penilai ini adalah sangat penting supaya teman-teman itu betul-betul termotivasi, merasa tidak tertekan di dalam satu melakukan itu. Kalau tadi Pak Agung mengatakan bahwa keluaran yang belum terpublikasi maka untuk sementara ditunda 2 juta ya. Saya pikir kalau di dalam suatu ilmu konsekuensi itu adalah sangat-sangat logis. Marilah kita terima dengan apa adanya, dan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memotivasi untuk mencapai target yang telah ada. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, kita song-song Unipa ini, kita song-song regenerasi kita itu, termasuk regenerasi
transfer knowledge. Ya. Bapak Ibu sekalian, era saat ini saya selalu mengatakan era perubahan ya, karena COVID-19 itu merubah segala-galanya. Kita akan susah mengambil keputusan-keputusan. Semoga ini adalah cepat berlalu ya, tentunya, sehingga capaian-capaian kinerja daripada lembaga capaian termasuk capaian kinerja daripada pangan. Kami mohon maaf betul, banyak fasilitas-fasilitas kita itu juga belum terpenuhi ya sesuai dengan SOP sebenarnya sudah kita jalankan, tetapi ada sesuatu yang memang kadang-kadang kita itu masih mendahulukan hal yang kita pandang esensial, yang dipandang PPLP adalah esensial. Marilah kita membantu kaum semua supaya dana penelitian ini betul-betul seperti direncanakan di LPPM ya kita dukung Pak Agung dengan teman-temannya sehingga kita itu adalah bisa mencapai target, dan jangan patah semangat walaupun tadi katakanlah diterima 2 ternyata hanya 1 yang diterima, kemudian pengabdian berapa itu tidak ada yang diterima, itu tantangan Bapak Ibu. Dan harus cari solusinya ya. Saya tidak ingin kata-kata sabar ya, tidak bisa, harus dicari solusinya ya. Ini karena solusi itu adalah sangat diperlukan di dalam suatu kehidupan yang nyata ya. Kalau kita sekarang ada yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, bagaimana kita itu tetap merdeka ya, tapi kampusnya ini juga harus betul-betul merdeka. Pola pikir kita itu juga harus merdeka di dalam melakukan suatu implementasi di dalam suatu pembelajaran, di dalam suatu riset, dan di dalam pengabdian ya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya, bahwa semua harus dalam satu bahasa. Kita harus support kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan lembaga, dan kemudian kita jangan mengabaikan masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah pribadi kita, tetapi yang paling penting bagaimana kita menyikapi keputusan-keputusan organisasi itu tanpa menimbulkan toksin ya, tanpa menimbulkan suatu virus-virus yang tidak memperkuat terhadap suatu kinerja kita, talenta kita, dan passion kita di dalam berkarya ya. Oleh karena itu saya terima kasih kepada Pak Agung dan teman-teman dan para peneliti, asesor yang hadir di dalam suatu pertemuan ini. Semoga Adibuana itu adalah tetap jaya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Tekad kita. Jaya. Ya, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mengharapkan kita tetap berkarya dalam kekayaan kita untuk membangun Adibuana Jaya dan membangun bagaimana Indonesia semakin beradab. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas arahan dan motivasi untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman, setelah kita menyelesaikan satu tugas Adibuana 2021, mohon segera menyiapkan diri untuk membuat proposal yang akan diajukan di Hibah Adibuana 2002. Jadi terima kasih Pak Rektor sudah motivasi teman-teman untuk selalu semangat berkarya demi Adibuana Jaya. Baik, selanjutnya secara teknis saya minta Pak Reza untuk memberikan arahan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya menyampaikan dalam rapat dengan para reviewer, kalau kita presentasi PPT nanti terlalu nanti fokusnya adalah Bapak Ibu kalau bisa WA ke para reviewernya
luaran penelitian, sehingga nanti para reviewer dengan cepat bisa mengkonfirmasi luaran-luaran yang sudah berhasil diperoleh, dan kalau misalnya ada kendala bisa dieksplorasi lebih lanjut. Saya kira demikian Bapak Ibu, semangat dan mohon segera bersiap untuk menyiapkan proposal Adibuana Hibah Adibuana 2022. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Dr. Resa untuk mengatur secara teknis pelaksanaan MONEF laporan akhir Hibah Adibuana 2021. Silakan Pak Resa. Baik, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, untuk Bapak Ibu, sebelumnya kami umumkan untuk pencairan dana laporan akhir itu bisa diambil mulai hari Rabu. Nah, pengambilan dana itu bisa dilakukan di LPPM dengan membawa laporan keuangan dan membawa bukti telah terbitnya luaran Bapak Ibu. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang mendapat luaran Sinta 2, ini kami sudah mengambil keputusan bahwa hasil survei yang kami lakukan itu terhadap 37 jurnal Sinta 2, ini hampir Sinta 2 ini terbitnya ternyata 1 tahun itu paling cepat. Walaupun kita punya kenalan itu paling cepat itu 8 bulan sampai 1 tahun juga. Nah, untuk itu tadi sudah diumumkan Pak Agung juga, untuk keluaran Sinta 2 itu bisa diganti internasional DOAJ atau internasional terindeks. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa diganti ke Sinta 3 Pak ya, Pak Agung ya? Ya, oke. Bisa diganti ke Sinta 3. Nah, jadi ini kami memberi kemudahan untuk Bapak Ibu agar bisa melakukan luaran. Nah, mekanisme hari ini nanti Bapak Ibu akan kami breakout sesuai dengan reviewernya masing-masing. Kami berharap Bapak Ibu untuk menambahkan angka kode reviewer di depan namanya. Ini masih ada beberapa, ada 4 yang belum mengubah. Kami harap untuk keempat ini segera mengubah, maka akan kami breakout ke kelas masing-masing reviewer. Nah, nanti Bapak Ibu tidak perlu melakukan presentasi menggunakan PPT, nanti kita hanya membutuhkan klarifikasi apakah luarannya sudah terbit atau tidak. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengunggah laporan akhir, itu masih kita beri kesempatan untuk mengunggah laporan akhir karena memang ada beberapa kendala. Pertama, memang jika sinyalnya tidak kuat, itu memang agak suka batal untuk mengunggah laporan akhir. Nah, itu kami beri kesempatan untuk mengunggah. Nah, selain itu juga, selain mengunggah, untuk yang diutamakan itu dalam beberapa hari ini Bapak Ibu mengunggah luaran saja dulu. Karena yang laporan akhir memang berat, dan jangan lupa juga untuk mengisi logbooknya. Nah, ini ada beberapa orang yang belum mengisi logbook, sudah kami cek. Nah, ini mohon untuk diisi logbook. Nah, itu saja dari saya. Sekarang nanti teman-teman panitia sedang berusaha untuk breakout Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Resa. Jadi seperti yang disampaikan Pak Resa, hari ini kita fokus pada luaran. Karena itu biar memudahkan para reviewer menuliskan judul, menuliskan linknya untuk dalam laporan, Bapak Ibu tolong mengirimkan bukti itu ke WA Japri para reviewer. Jadi biar reviewernya dipermudah. Tadi Pak Rektor kan minta reviewernya harus mensupport, harus membuat nyaman teman-teman. Jadi teman-teman juga harus membuat nyaman para reviewer. Jangan para reviewernya dibuat pusing, harus mendownload sendiri. Oke, saya kira demikian. Kita tunggu breakout room. Teman-teman dosen yang belum menambahkan kode reviewer di depan namanya, tadi disampaikan ada 4 orang oleh Pak Resa. Tolong segera melakukan itu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu izin untuk memulai breakout room-nya ya, Bapak Ibu.